Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marian Mirna dari program studi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang satu bidang permasalahan dalam lingkup teknologi pendidikan, yaitu rendahnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring. Rendahnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring merupakan tantangan utama dalam teknologi pendidikan saat ini yang disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. Adapun tahapan pengembangan teknologi pendidikan, yaitu yang pertama, identifikasi masalah atau tantangan pembelajaran. Permasalahan utama yang ditemukan dalam pembelajaran daring adalah rendahnya keterlibatan siswa selama proses belajar berlangsung. Kehadiran formalitas ini berarti banyak siswa yang hanya mengikuti kelas secara formalitas tanpa benar-benar aktif berpartisipasi dalam kelas secara online. Yang berikutnya, minimnya interaksi. Hal ini terlihat dari minimnya interaksi seperti jarang bertanya, tidak merespon pertanyaan guru, serta kurang keterlibatan dalam diskusi. Fokus yang rendah. Kondisi ini diperparah oleh metode pembelajaran yang cenderung satu arah dan kurang bervariatif, sehingga siswa mudah bosan dan kehilangan fokus. Inefisiensi yang berarti interaksi guru-siswa tidak berjalan secara optimal, akibatnya pemahaman terhadap materi menjadi kurang maksimal. Yang kedua, identifikasi pengguna atau user analytics. Yang pertama itu siswa. Familiar teknologi, smartphone digital, namun kemampuan belajar mandiri masih rendah tanpa pengawasan. Dalam konteks ini, pengguna utama adalah siswa yang menjadi sasaran dari proses pembelajaran. Siswa umumnya sudah terbiasa menggunakan teknologi digital, tetapi tidak semua memiliki kemampuan belajar mandiri yang baik. Yang kedua itu guru. Guru sebagai pengawasan teknologi beragam memerlukan sistem yang sederhana, praktis, dan mudah dioperasikan. Guru sebagai pengguna juga memiliki peran penting dalam mengelola pembelajaran, namun tingkat penguasaan teknologi di antara guru masih beragam. Ketiga itu orang tua. Orang tua berperan vital sebagai pendukung untuk menciptakan ekosistem belajar rumah yang kondusif. Orang tua menjadi bagian dari pengguna tidak langsung karena berperan dalam mendukung proses belajar siswa di rumah. Oleh karena itu, solusi yang dikembangkan harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan dari seluruh pengguna tersebut. Yang ketiga, analisis lingkungan belajar. Lingkungan belajar dalam pembelajaran daring sangat bergantung pada kondisi rumah masing-masing siswa. Tidak semua siswa memiliki lingkungan yang kondusif untuk belajar, sehingga banyak gangguan yang dapat mempengaruhi konsentrasi. Selain itu, ada juga keterbatasan akses internet dan kualitas perangkat digital menjadi kendala yang cukup sering terjadi, dan juga kurangnya interaksi sosial yang mendukung motivasi belajar siswa. Interaksi sosial yang biasanya mendukung proses belajar di kelas juga menjadi berkurang, sehingga siswa dapat merasa kurang termotivasi dan cenderung pasif selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat, kebutuhan pembelajaran, yaitu interaktif, media yang mendorong partisipasi aktif siswa. Berdasarkan permasalahan yang ada, kebutuhan pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada bagian meningkatkan keterlibatan siswa.
Dibutuhkan media pembelajaran yang interaktif dan mampu mendorong partisipasi aktif siswa. Selain itu, ada juga respon cepat, yaitu umpan balik agar siswa tahu tingkat pemahamannya. Umpan balik yang cepat juga penting agar siswa dapat mengetahui tingkat pemahamannya. Yang berikutnya, variasi metode, pengguna kuis dan unsur. Pengguna metode yang lebih variatif seperti kuis interaktif dan unsur permainan juga diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan tidak monoton. Yang kelima, kebutuhan fungsional produk. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, produk teknologi pendidikan yang dikembangkan harus memiliki fungsi yang mendukung interaksi dan keterlibatan siswa. Misalnya, adanya fitur kuis interaktif yang dapat memberikan penilaian secara otomatis, sistem penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar. Berikutnya, ruang diskusi. Ruang diskusi ini memungkinkan komunikasi dua arah antara siswa dan guru. Yang berikutnya, monitoring. Monitoring ini atau fitur pemantauan. Fitur ini juga diperlukan guru untuk memantau perkembangan siswa sehingga proses evaluasi dapat dilakukan dengan lebih efektif. Penyajian materi dalam bentuk multimedia juga menjadi nilai tambahan agar siswa lebih mudah memahami materi. Yang keenam itu kebutuhan non-fungsional, yaitu user friendly. User friendly ini perlu diperhatikan agar produk dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Aplikasi harus mudah digunakan tanpa memerlukan pelatihan khusus. Multi-device atau dapat diakses melalui berbagai perangkat terutama pada smartphone. Efisien data yang berarti pengguna data internet juga harus efisien agar tidak membebani pengguna. Adapun juga keamanan. Di samping itu, keamanan data pengguna harus terjamin dan sistem harus stabil agar tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Yang ketujuh yaitu teknik pengumpulan data. Yang teknik pertama yaitu observasi, pengamatan langsung terhadap kegiatan pembelajaran daring. Dalam proses analisis dan pengembangan solusi, diperlukan data yang akurat agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi nyata. Data tersebut dapat dikumpulkan melalui observasi terhadap kegiatan pembelajaran daring. Teknik yang kedua yaitu wawancara, yaitu tanya jawab mendalam dengan guru dan siswa. Wawancara dengan guru dan siswa untuk mengetahui pengalaman mereka. Dan teknik yang ketiga yaitu kuesioner, yaitu penyebaran formulir untuk data dalam jumlah besar. Selain itu, studi literatur dari berbagai sumber juga dapat digunakan untuk memperkuat dasar teori yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Yang kedelapan, analisis kompetitor. Sebagai bahan perbandingan, beberapa platform pembelajaran yang sudah digunakan secara luas seperti Google Classroom. Google Classroom ini menyediakan kemudahan dalam pengelolaan kelas, namun masih kurang dalam aspek interaktif. Sementara itu, ada juga platform Kahoot, yaitu menawarkan pembelajaran yang lebih menarik melalui kuis interaktif, tetapi fiturnya belum cukup mencakup
keseluruhan proses pembelajaran. Adapun platform lain yaitu Ruang Guru. Ruang Guru ini memiliki materi yang cukup lengkap, namun tidak semua fitur dapat diakses secara gratis. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat peluang untuk mengembangkan produk yang lebih interaktif, mudah diakses, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara menyeluruh. Pembelajaran ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Rendahnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama seperti kurangnya interaksi antara guru dan siswa, metode pembelajaran yang monoton, serta lingkungan belajar di rumah yang kurang kondusif. Selain itu, keterbatasan akses teknologi dan kemampuan belajar mandiri juga menjadi kendala. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan inovasi dalam pengembangan produk teknologi, pendidikan yang lebih interaktif, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fitur ini seperti kuis interaktif, sistem umpan balik cepat, forum diskusi, serta pemantauan perkembangan siswa dapat meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar. Dengan adanya solusi yang tepat dan terintegrasi, diharapkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring dapat meningkat sehingga proses belajar menjadi lebih efektif, menarik, dan mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Sekian materi pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Teknologi tidak akan pernah menggantikan guru yang hebat, tetapi tangan guru yang hebat, teknologi dapat menjadi transformasional.